Ibu Yuli belum bergabung ya. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Oke, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan kita boleh ada sampai pada malam hari ini. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Amin. Kita sama-sama menyanyi untuk Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi pujian ini dari awal. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke, pada malam hari ini kita sama-sama akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan persiapkan seluruh hati kita untuk kita menyembah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak kita sembah pada malam hari ini. Kita mau menyanyikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai pada malam hari ini, bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oh.
baik itu lagi pujian ini dari awal kita sama-sama katakan Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan
Kita akan sama-sama berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Timotius Karnadi. Bapak, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih di dalam kasih-Mu kami dipersatukan melalui Zoom meeting Jerome di wilayah-wilayah. Kiranya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, memberkati dan membuat setiap kami dibangkitkan. Iman kami, roh kami, dan pandangan kami selalu tertuju kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa kiranya lawatan Tuhan boleh terjadi. Dan kami percaya Tuhan, dalam pujian penyembahan, roh Tuhan akan terus berkarya. Mujizat-mujizat Tuhan akan terus bekerja. Yang sakit dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit dibangkitkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kiranya kebenaran firman-Mu juga meneguhkan dan menguatkan kami. Kami berdoa Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan buat bagi Bapak Mama yang mendapat pernyataan Tuhan. Boleh disampaikan. Kak Paulus, mungkin mau bersaksi Kak Paulus dari Mataram. Tuhan Yesus baik. Ya, Shalom Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya lagi di rumah sakit, lagi melayani keluarga warga kami ada yang kebakaran. Dan saya bersyukur malam hari ini bisa bergabung bersama dengan keluarga besar saya yang ada di BBTC, Bali Bible Training Center. Ya, setiap saya kesaksian bagaimana pertobatan saya, bagaimana perjumpaan saya bersama dengan Kristus, saya selalu menyaksikan bagaimana proses saya dibentuk di BBTC. Ya, karena saya percaya lewat BBTC, firman Tuhan berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemaksuranku. Wah, luar biasa. Ya, dan hari ini saya bisa bersekutu bersama dengan rekan-rekan semua. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih. Ini adalah saya kembali ke rumah saya. Ya, saya ingat dari mana saya dibentuk. Saya ingat bagaimana saya diproses di BBTC dan ketika saya melihat di grup BBTC, saya lihat, wow, nah ini harus saya ikut nih. Karena saya ingat waktu saya diproses lewat Papi Karnadi ya, bagaimana saya sama Saudari Rahel waktu kami bika di Lawang. Ya, kami bolos, kami pergi ke Surabaya bersama dengan calon istri saya, dan inilah orang-orang yang nakal dulu, tapi sekarang dipakai Tuhan untuk menyatakan kedahsyatan, keluar biasaan Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Ya, selamat beribadah, dan saya bersyukur ketika kita melekat dengan Tuhan, kita pasti menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ya, seperti dalam Yohanes 15 ayat yang ke berapa itu ya? Yang keempat ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Yang ketujuh ya, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Yang paling penting kita melekat dengan Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita melekat pada pokok anggur itu, kita pasti menghasilkan buah. Dan bukan hanya buah yang kita hasilkan, tapi buah kita tetap manis, lebat, jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa. Yang paling penting melekatkan hati sama Tuhan. Ya, dalam situasi kondisi kehidupan kita, apapun, hari-hari ini kami mengalami proses yang luar biasa di Lombok. Ya, saya diusir di tempat pelayanan karena kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan, membantu orang sakit, mengadakan pengobatan. Tapi disitulah proses ya, orang Kristen itu semakin dihambat, semakin merambat, semakin dijepit, semakin melejit. Dan saya percaya lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan apa yang saya kerjakan, saya melekatkan hati sama Tuhan. Karena saya percaya bahwa di dalam firman Tuhan
Mazmur 91 ayat 14-15. Di sana dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Wow, keren. Yang paling penting, mari rekan-rekan, saya percaya lewat komunitas kita ini, ayo kita semakin melekat dengan Tuhan, semakin percaya dan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saya percaya, banyak orang berkata, ya, I believe in you Lord, gitu. Jadi keren dalam bahasa Lombok ya. Saya percaya kepada Engkau Yesus, tapi tidak berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya yang mustahil bagi manusia, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan bukan hanya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari tetap semangat, hadapi setiap tantangan, karena saya percaya masalah kita itu tidak jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Ya, saya percaya orang yang melekatkan hati sama Tuhan, dia tidak akan pernah melihat masalahnya lebih besar daripada Tuhannya. Dia akan selalu melihat Tuhan kita lebih dahsyat, lebih luar biasa. Sebab apa? Sebab dia hidup dan dia menyertai kehidupan setiap kita. Tetap semangat, ya. Saya bersyukur bisa beribadah bersama dengan rekan-rekan semua. Mari kita bertumbuh ke arah Kristus, dan saya percaya kehidupan kita pasti menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Paul. Tuhan memberkati. Sama-sama adik. Terima kasih Pak Paul. Semangat terus. Oi, selalu. Saling mendoakan. Amin. Kakak Nisar, sehat kah? Dahsyat nih. Puji Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan. Kayak waktu itu. Iya kakak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siap menyimak. Amin. Oke, baik Bapak Mama. Mungkin masih ada lagi yang dapat pernyataan Tuhan. Saya masih berikan kesempatan. Puji Tuhan, Shalom. Sebenarnya hari ini kita mengundang jemaat baru yang kemarin kita doakan, yaitu keluarga Naga. Tadi rencana sudah mau ikut join untuk bersaksi, tapi tiba-tiba anaknya rewel, demam, dan ini mereka lagi pergi ke dokter. Jadi minta tolong ditopang dalam doa, bentar mungkin, dan sudah boleh dilanjutkan kembali. Silakan terus, terima kasih. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan selalu menuntun kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu kita akan menaikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pelayan firman. Baik, kita akan berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kebaikan-Mu yang luar biasa bagi setiap hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa, yang membuat kami tidak akan pernah berhenti untuk mencari Engkau sebagai sumber kekuatan dalam hidup kami. Mari malam hari ini berbicaralah Engkau kepada kami, bahkan Roh-Mu yang akan menguasai seluruh kehidupan kami malam hari ini. Saat kebenaran firman-Mu Engkau gemakan, biarlah sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam seluruh kehidupan kami. Saatnya kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan kami mengucap syukur akan memulai dan akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang luar biasa malam hari ini, kita masih diberikan nafas kehidupan dan kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan tadi saya sempat mendengar ada satu kesaksian yang disampaikan tadi oleh Bapak Paus ya, Pak Pauzen ya, Pak Paul gitu. Itu sebetulnya ada hubungannya dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini tentang bagaimana kita harus melekat kepada Tuhan. Jadi saya memberi tema firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini, yaitu Yesus Kristus sumber kekuatan, yang didasari dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jadi saya bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita masih tetap kuat, masih bisa bekerja, melakukan aktivitas dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan yang perikopnya berkata, pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku adalah pribadi Yesus. Kemudian ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi firman Tuhan malam hari ini sungguh luar biasa. Jadi saya akan hubungkan dengan kondisi situasi yang sekarang sedang kita hadapi. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan itu akan terjadi dan itu akhirnya melumpuhkan berbagai macam hal gitu ya. Rencana-rencana yang sudah disusun sedemikian rupa itu semuanya dibatalkan gara-gara terjadi COVID-19 ini gitu ya. Saya akan hubungkan kepada situasi yang sampai hari ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kadang-kadang kalau ada orang bertanya, kapan akan pergi ke kota A atau ke kota B? Pasti jawabannya kadang-kadang tunggu virus coronanya berakhir gitu ya, selesai. Tapi kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi saya mau sampaikan, tadi sudah dikatakan bahwa kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus sepenuhnya menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan kuat untuk menghadapi situasi tantangan yang secara manusia kita tidak sanggup. Itu sesuatu yang terjadi di luar pemikiran kemampuan manusia kita. Jadi saya mengajak Bapak Ibu pada malam hari ini untuk kita merenungkan bagaimana kita harus berharap sepenuhnya, merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah kuat. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mereka berbahagia, dan apalagi kalau mereka memeliharanya dengan baik. Karena firman itu yang akan berakar kuat di dalam hidup kita, bahkan membuat dasar iman kita semakin kuat. Jadi Bapak Ibu, setelah terjadi peristiwa COVID-19 ini, akhirnya muncul banyak sesuatu yang terjadi. Jadi yang berdampak negatif begitu banyak terjadi, khususnya di seluruh dunia. Bayangkan, bukan hanya di Indonesia, tapi ini sesuatu yang terjadi mendunia gitu ya. Jadi seluruh dunia merasakan dampak dari apa yang sedang terjadi sekarang ini. Sudah hampir 2 tahun terjadi COVID-19 ini, membuat segala sesuatunya tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan merasakan yang namanya kekuatan, keamanan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari yang namanya virus ini gitu ya, virus corona. Sudah begitu banyak dikumandangkan, disampaikan mengenai protokol kesehatan. Tetapi ada 3 hal Bapak Ibu yang akan saya sampaikan kepada kita semua, yaitu yang kita wajib lakukan dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya secara jasmani, tetapi rohani juga perlu kita lakukan. Jadi berbagai aspek yang perlu kita amankan dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal wajib yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita wajib iman gitu ya. Karena itu yang pertama. Kita harus letakkan iman kita, itu yang pertama kepada Tuhan. Jadi wajib iman. Kemudian yang kedua kita wajib aman. Wajib aman. Dan yang ketiga adalah wajib imun. Jadi ketiga hal itu perlu kita lakukan di dalam hidup kita, di dalam diri kita untuk mengamankan supaya kita terhindar gitu ya. Bukan hanya dari segi fisik, tetapi rohani, kemudian
daya tahan tubuh kita. Jadi dari fisik kemudian rohaninya. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kita tidak hanya memperhatikan secara fisik tetapi secara rohani juga. Dan tidak hanya secara rohani tetapi fisik supaya seimbang. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang imun, aman, dan iman. Jadi ada tiga hal itu yang akan saya sampaikan untuk agar sekedar kita ketahui Bapak Ibu. Jadi saya akan sampaikan dari aman, dari wajib aman dulu. Kemudian yang terakhir adalah iman. Jadi yang pertama adalah wajib aman itu kita harus selalu menggunakan yang namanya masker. Itu protokol kesehatan ya, yang harus kita lakukan, yang biasanya disebut dengan 3M gitu ya. Tetapi di sini saya mau sampaikan bahwa kita harus selalu menggunakan masker secara benar. Jadi ketika menggunakan masker itu tidak hanya menutup mulut tapi hidung gitu ya. Begitu banyak ketika saya pergi keluar atau ke pasar kemana-mana, saya selalu melihat orang menggunakan masker dengan tidak benar gitu ya. Jadi mereka hanya menutup mulut. Alasan, pernah saya bertanya kepada satu orang, saya bilang kenapa maskernya dipakai hanya di mulut saja. Jawabannya adalah saya tidak sanggup karena saya sesak gitu ya. Rasanya nggak enak pakai gitu ya. Tetapi demi keamanan kita harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Menggunakan masker secara benar. Itu di segi aman supaya kita aman. Kemudian kita mencuci tangan ya dengan air yang mengalir, mencuci tangan dengan sabun, kemudian kita selalu menjaga jarak, membatasi yang namanya mobilitas dan menjauhi kerumunan. Tidak menyebabkan kerumunan ini di poin aman. Jadi ketika kita mau aman, kita harus memperhatikan poin-poin itu tadi yang saya sampaikan. Itu sudah semua kita sudah tahu gitu ya, karena itu penekanan yang sangat penting pada masa menghadapi COVID-19 ini. Kemudian wajib imun, Bapak Ibu, wajib imun adalah kita harus yang biasa olahraga itu sangat penting ya, tapi yang nggak biasa olahraga atau yang malas-malas, nah mungkin perlu kita pikirkan gitu ya. Rajin olahraga karena itu sangat membantu Bapak Ibu untuk menjaga imunitas kita gitu ya, imunitas tubuh kita kuat. Kemudian kita harus makan yang bergizi ya, kalau ada berkat boleh kita beli. Jadi kalau makanan yang menurut saya bergizi tidak harus yang harganya mahal, juga sayur-sayuran maupun yang mungkin harga murah kita olah dengan baik itu juga sudah bisa dikatakan bergizi gitu ya, supaya kita imun kita menjadi kuat. Kemudian istirahat teratur itu berhubungan dengan imun kita tadi. Kemudian poin yang ketiga adalah wajib iman Bapak Ibu. Wajib iman. Wajib iman itu artinya kita harus kuat seperti tadi sudah disampaikan melalui kesaksian itu, kita harus kuat di dalam Tuhan, melekat gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita wajib iman. Wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 10 itu berkata bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat. Kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita harus kuat. Ini berhubungan dengan wajib iman itu tadi. Jadi Bapak Ibu saya akan sampaikan bahwa memang perlu itu kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita harus selalu tetap percaya, melekat erat. Jadi di dalam Injil Yohanes tadi yang kita baca Bapak Ibu di pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke-8 ini, sebenarnya itu menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya ya, dengan para muridnya. Sama dengan Tuhan Yesus dengan kita juga murid Tuhan gitu ya. Saya sampaikan bahwa kita ini adalah muridnya Tuhan. Jadi menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya gitu ya, ranting-ranting pokok anggur itu tadi. Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting itu tadi. Jadi kita adalah ranting-ranting juga murid Tuhan Yesus. Yesus pokok anggur. Kita harus melekat erat kepada pokok anggur yang benar yaitu Yesus.
Tanpa Yesus, saya percaya kita tidak akan pernah kuat, Bapak Ibu, menghadapi tantangan yang luar biasa. Begitu banyak orang-orang yang stres dengan kondisi keadaan di zaman sekarang ini. Tidak sanggup. Masalah begitu banyak. Dampak COVID-19 ini yang terjadi membuat orang begitu banyak stres. Tapi saya percaya malam hari ini, kita semua adalah orang-orang yang percaya, dan saya percaya tidak akan pernah stres dengan kondisi, karena kita punya Yesus yang berkuasa di dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita bangun iman kita kepada Tuhan supaya kita tetap kuat. Meskipun goncangan terjadi melalui COVID-19 ini, bahkan masalah-masalah yang lain yang datang silih berganti dalam hidup kita. Ketika iman kita kuat, kita tidak akan pernah goyah karena Yesus lebih besar di dalam hidup kita. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu, kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup, terutama oleh dampak COVID-19 ini ya, kekuatan kita juga itu hanya datang dari Tuhan. Jadi kita ini ranting-ranting. Ranting-ranting itu hanya mendapat kekuatan dari pokok anggur itu tadi, yaitu pribadi Yesus. Kalau kita ingin kuat, maka kita harus selalu melekat erat dengan Yesus, dengan pribadi Yesus yang digambarkan sebagai pokok anggur yang benar itu tadi. Jadi saya percaya malam hari ini kita semua selalu dikuatkan oleh Tuhan. Apalagi saat kita berharap, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kekuatan itu pasti ada dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ayat yang pertama tadi itu dan yang kelima yang sudah kita baca itu tadi, itu menekankan bahwa Yesuslah sebagai sumber hidup kita. Tidak ada yang lain. Jangan pernah cari di tempat lain kekuatan. Kita hanya dapat dari Yesus karena Dia sudah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya. Saya percaya kita ini adalah murid-murid Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya malam hari ini kita ini adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Maka kita akan mendapat yang namanya kekuatan baru. Jadi selalu melekat dan tertanam pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak dapat berbuah ya Bapak Ibu jika tidak kokoh. Tinggal tetap di dalam Yesus Kristus atau bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kehidupan kita. Jadi kita harus selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Melalui mungkin kita berdoa, kemudian membaca firman, belajar tentang kebaikan Tuhan. Melalui persekutuan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita ini dipanggil untuk tinggal tetap di dalam Dia, bukan di tempat yang lain, tetapi di dalam Yesus. Bapak Ibu, supaya kita ini selalu berbuah. Jadi penekanan ayat ini adalah ketika kita melekat di dalam pokok anggur itu, maka akan berbuah. Kita akan berbuah. Berbuah apa? Buah yang kita berikan gitu ya. Jadi buah-buah kebaikan, buah-buah roh kebaikan, sukacita. Senyum itu sebenarnya buah Bapak Ibu dari firman Tuhan ke kita. Ketika kita bertemu dengan orang, kita selalu tersenyum, menyambut baik orang, selalu berbuat baik, membangun hubungan baik dengan sesama. Itu sebetulnya sudah dampak dari kebenaran firman itu. Jadi itu yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Istilah berbuah banyak itu Bapak Ibu disebutkan di dalam ayat yang kelima dan ke-8. Di ayat 8 itu disebutkan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan Bapak Ibu. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kita berbuah Bapak Ibu, kita akan disebut murid Tuhan. Jadi ada hal yang saya pikirkan ketika saya membaca dari tentang buah ini. Jadi ketika kita berbuah, kita akan disebut murid Tuhan.
Yang jadi pertanyaan bagi saya adalah, jika kita tidak berbuah, apakah kita tetap disebut dengan murid Tuhan? Nah, itu kita bisa jawab sendiri, Bapak Ibu. Jadi, apakah kita tetap disebut dengan murid Tuhan? Karena ketika kita memperhatikan pohon yang kita tanam, Bapak Ibu, pasti semuanya tahu karena pernah menanam. Nah, jadi pernah menanam, melihat bagaimana proses itu terjadi sampai akhirnya pohon itu menghasilkan buah. Ada pohon yang ditanam dan kemudian waktu dia besar tidak berbuah, itu ditebang. Kemudian ada pohon yang berbuah tapi buahnya sedikit. Nah, itu masuk di bagian yang mana gitu ya. Silahkan menempatkan masing-masing. Jadi tentu yang dimaksud oleh Tuhan adalah berbuah banyak. Berbuah banyak itu disebut dengan murid Tuhan. Jadi kita akan disebut dengan murid Tuhan. Tapi saya percaya mau berbuah banyak sedikit, yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi itu penekanannya. Jadi arti Bapak menghendaki. Jadi artinya Bapak menghendaki kita, para pengikutnya, kita murid-muridnya, kita anak-anak Tuhan, kita harus berbuah banyak. Nah, jadi yang disebutkan mengenai buah-buah rohani yang dimaksud yaitu sukacita kita ya. Sukacita dan kasih Kristus dan saling mengasihi sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, itu juga bisa disebut dengan buah bagaimana kita saling mengasihi satu sama lain tanpa kita saling mencurigai satu sama lain gitu ya. Tapi kita harus selalu memancarkan kebaikan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang selalu belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kalau hidupnya tidak memancarkan firman Tuhan, artinya dia tidak firman Tuhan itu tidak tumbuh di dalam hidupnya. Nah, tapi saya percaya bahwa semua kita yang ada malam hari ini, firman Tuhan sudah ada di dalam hidup kita akan semua memancarkan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Memancarkan kebaikan, memberikan yang terbaik, membangun kasih, memberi kasih kepada orang lain. Nah, jadi itu dampak dari firman Tuhan yang selalu kita dengar. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa sekarang ini, pandemik ini, Tuhan Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita, Bapak Ibu. Kekuatan yang selalu diberikan untuk kita semua. Dan yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu, yang menjadi penekanan malam hari ini adalah iman kita yang harus lebih kuat, lebih kokoh. Ketika kita belajar firman Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat. Jika orang belajar firman Tuhan dan imannya semakin lemah, saya tanda tanya Bapak Ibu, apa ya yang dipelajari selama ini? Kalau sedikit-sedikit, dia akan menjadi orang yang selalu lemah dalam semua keadaan. Tetapi saya percaya ketika orang belajar firman Tuhan, imannya akan semakin kokoh, semakin kuat. Bahkan saat menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang sekarang ini, baik dalam pekerjaan, baik ekonomi menurun dan sebagainya, di PHK dari pekerjaan, dikeluarkan dari pekerjaan pun, saya percaya kita tidak akan pernah lemah karena iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Jadi itu yang menjadi harapan kita semua ya Bapak Ibu. Harapan saya kepada kita semua agar iman kita semakin kuat. Kita harus membangun dasar iman kita semakin kokoh di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Yang bisa selalu kita ingat adalah pribadi Yesus ketika menghadapi masalah. Jadi di ayat yang ke-7 tadi Bapak Ibu berkata, jika kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku. Nah, jadi firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah Bapak Ibu. Jadi ini ayat penghiburan ya Bapak Ibu bagi kita semua. Ketika kita sudah tidak berdaya. Kita harus mengingat ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Firman itu hidup, berkuasa. Jadi jika kita meminta, tadi sempat saya dengar ya, dari kesaksian itu tadi disampaikan bahwa jika kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Termasuk ketika kita sakit, minta kesembuhan, kita diberi kesembuhan. Ketika kita sedang berkekurangan Bapak Ibu,
kita berdoa minta berkat dari Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan. Walaupun itu secara manusia itu mustahil, Bapak Ibu. Ketika tidak punya apa-apa, kita berdoa mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, Bapak Ibu, itu kan sesuatu yang meragukan secara manusia buat saya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus tetap percaya. Jadi dengan iman yang tidak kelihatan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Nah, dasar itu di dalam Ibrani, Bapak Ibu. Ibrani 11 ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi bukti dari segala sesuatu yang dari sesuatu yang kita lihat ya, yang kita harapkan gitu. Tetapi Bapak Ibu malam hari ini yang saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang lebih luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Jadi umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah umat hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saya percaya kita pasti punya pergumulan masing-masing. Meskipun itu hamba Tuhan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi kita juga masih manusia biasa yang punya kelemahan, yang kekuatan kita terbatas. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan, ada jaminan kekal dalam hidup kita. Jadi mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar yang kuat dalam hidup kita semua. Mari saya tetap ingatkan kembali kepada kita. Kita harus memperhatikan 3 hal wajib yang tadi saya sampaikan buat kita semua. Jadi tidak hanya memperhatikan dari satu aspek, sebenarnya semua aspek harus kita perhatikan dalam hidup kita. Dari aspek fisik dan spiritualnya juga harus kita perhatikan dalam hidup kita, gitu ya, supaya seimbang, tidak pincang Bapak Ibu. Jadi 3 hal wajib itu tadi perlu kita perhatikan dalam menghadapi situasi COVID-19 ini yang terjadi agar kita terhindar dari virus. Kita harus memperhatikan yang 3 hal tadi, wajib iman, aman, wajib imun Bapak Ibu. Jadi itu yang kita perhatikan dalam hidup kita. Menjadi orang percaya, kita akan menikmati kasih karunia Tuhan. Kekuatan Tuhan itu akan diberikan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah Immanuel ya. Immanuel. Allah beserta kita. Dia selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan turut bekerja di dalam hidup kita. Dialah yang akan menyertai kita Bapak Ibu. Jadi malam hari ini saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan kepada kita semua, kepada saya dan kita semua, mari kita tetap percaya bahwa Yesus adalah dasar kekuatan dalam hidup kita. Yesus adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari kita tetap selalu dekat dengan Dia, melekat erat dengan Dia, supaya kita menjadi orang yang selalu memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan itu dari Tuhan. Kita akan miliki jika kita selalu berharap sepenuhnya kepada Dia. Jadi ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu kepada kita semua, kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita dan kita akan semakin kuat menjadi manusia yang kokoh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar malam hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami agar kami tetap kuat meskipun menghadapi begitu banyak tantangan. Jadikan kami manusia yang kuat di dalam iman, percaya kami kepada Yesus, dan biarlah kami tetap melekat erat kepada Engkau sebagai sumber kekuatan dalam hidup kami, sebagai pokok anggur yang benar, dan kami sebagai ranting akan terus mendapatkan kehidupan yang luar biasa, kekuatan daripada-Mu Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Terima kasih, berkati kami semua jemaat Tuhan yang sudah ikut pada malam hari ini mendengarkan firman Tuhan, ikut bersekutu bersama meskipun melalui secara virtual Tuhan Yesus, tapi kami percaya bahwa
tidak mengurangi kasih kami kepada Tuhan, hubungan kami dengan Engkau, biar kami akan semakin kuat dan diberkati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih. Saya serahkan langsung kepada pembawa acara. Jo, kayak mau sumbang lagu tuh. Ya, silahkan Pak. Siapa yang sumbang lagu? Terima kasih hambanya, sangat memberkati dan sangat meneguhkan. Firman yang luar biasa, tetap semangat. Amin. Ya, Pak Pendeta Johan mau bawakan lagu, kita sama-sama. Ya itu udah bawa gitar itu. Malam sekali Bapak. Oke, Ros, bisa langsung Doa. ditunjuk yang doa syafaat. Oke, baik. Kita akan berdoa. Untuk yang pertama akan dipimpin oleh Bapak Eliezer. Berdoa untuk bangsa Indonesia, aparat pemerintahan, presiden, gubernur, dan bupati. Doa yang kedua dipimpin oleh Ibu Yani, berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Eliezer. Salam. Shalom. Shalom. Ya, kedengaran ya. Salam, ya dengar. Ya. Mari Bapak Ibu kita satukan dalam doa. Kita berdoa buat bangsa kita. Tuhan di dalam surga, kami berdoa pada malam hari ini buat bangsa kami, bangsa tercinta kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Pada malam hari ini, mata Tuhan tertuju bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Di mana bangsa kami begitu banyak orang-orang, begitu banyak pulau-pulau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya di mana anak-anak Tuhan berdoa, Engkau akan melawat bangsa kami dan Engkau akan membuat bangsa kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa buat aparat pemerintahan yang ada Tuhan, dari Bapak Presiden Jokowi, kiranya Engkau berikan hikmat, pewahyuan-Mu, supaya Presiden ini boleh memberikan teladan yang baik, boleh menjadi berkat dimanapun dia berada ya Tuhan. Berkati juga gubernur-gubernur dimanapun berada, supaya menjadi pemimpinnya baik ya Tuhan. Bupati-bupati juga diberkati, bahkan aparat-aparat dari tingkat RT, RW semuanya diberkati ya Tuhan. Kami yakin dan percaya akan terjadi pemulihan bagi bangsa kami, akan terjadi mujizat bagi bangsa kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus bersyukur, haleluya, amin. Baik, kepada Ibu Yeni. Shalom.
Lanjut, Bu. Kami mengangkat kehidupan umat-umat Tuhan di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, kesaksian, pujian, membuat umat-umat Tuhan semakin mengasihi Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan, senantiasa berpegang kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan membuat mereka semakin hari semakin berbuah-buah. Dan buah yang mereka hasilkan adalah buah yang manis, yang senantiasa bisa dinikmati oleh orang lain dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, perkenanan Tuhan untuk umat-umat Tuhan GPI Jalan Suci yang ada di Denpasar dan seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan terus melimpah-limpah. Mereka menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan mereka adalah pribadi yang tetap berdiri kokoh dan tetap kuat untuk senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak gampang putus asa. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah Tuhan patah semangat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bersemangat terus menghadapi segala sesuatu. Dalam kondisi tersulit sekalipun, mereka tetap mempercayai bahwa Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan, perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk setiap apa yang umat-umat Tuhan alami. Dalam keadaan apapun mereka tetap melihat Tuhan. Mereka tidak putus asa, tapi mereka percaya Tuhan itu hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan melakukan melebihi dari apa yang kami doa dan kami minta malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Kita akan sama-sama memberikan persembahan. Untuk persembahannya bisa dikumpulkan dan juga bisa dibawa ke gereja. Atau juga bisa melalui rekening. Silakan Om Dimas. Nomor rekeningnya bisa di screenshot. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
persilakan untuk doa penutup dan berkat kepada Bapak Nisar. Ya, shalom Bapak Ibu. Suara saya kedengaran ya? Lanjut Pak. Ya, tiba waktunya kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita secara virtual. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat kasih karunia-Mu buat kami semua, yang malam hari ini Engkau pertemukan kami melalui ibadah virtual yang ada. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, kami boleh bertemu saudara dan saudara, dan kami boleh mendengarkan nasihat firman-Mu malam hari ini, di mana kami boleh diteguhkan, boleh dikuatkan. Dan kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan bagi kami semua, yaitu hari depan yang gilang gemilang di dalam mengerjakan amanat Tuhan, kepercayaan Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu, Pak Paulus yang sudah membagikan kesaksian, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, bahkan seluruh apapun yang dikerjakan, damai sejahtera Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kami semua yang hadir dalam ibadah virtual ini Tuhan, di dalam nama Yesus, apapun kondisi kami, malam hari ini damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu melimpah atas kami, memberikan pengharapan kekuatan baru mengalir atas kami, sehingga visi misi Tuhan yang tertanam dalam diri kami, mampu kami aplikasikan, mampu kami kerjakan, bukan kuat, bukan gagah kami, tetapi karena roh Tuhan ada atas kami. Oleh karena roh Tuhan mengurapi kami, melakukan segala sesuatunya dengan bimbingan dan tuntunan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapak di surga. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam persekutuan roh-Nya yang kudus, mengalir memenuhi kita semua. Mulai malam ini, besok seterusnya, bahkan sampai selamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Terima kasih. Hambanya luar biasa. Ya.